Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kamu pernah melihat saat anjing dan kucing bertemu dalam satu kesempatan. Terus dua hewan itu saling memandang dan tiba-tiba salah satu dari kedua hewan itu akan menyerang. Itulah anjing dan kucing. Jarang bisa akur antara satu dengan lainnya. Hingga sering kita mendengar orang-orang berkata, kakak adik itu ibarat kucing dan anjing, tidak pernah akur. Kata-kata itu diambil dari sifat anjing dan kucing yang suka berkelahi. Sebenarnya banyak juga sih anjing dan kucing yang bisa tinggal dan bermain bersama. Namun hal itu terjadi karena dua hewan itu telah dilakukan pengenalan dan telah dilatih oleh sang pemilik terlebih dahulu. Sebaliknya, jangan berharap apa-apa jika tidak pernah melatih kedua hewan tersebut. Tapi penasaran gak sih dengan apa yang membuat mereka sering berkelahi? Ini jawabannya. Kisah awal mula permusuhan kucing dan anjing di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam diriwayatkan dari Wahab bin Munabin. Ia bercerita, ketika Nabi Nuh telah naik ke atas bahtera, maka disuruhnya masuk bersamanya sejodoh-sejodoh dari setiap jenis binatang, sampai anjing dan kucing pun tidak ketinggalan ikut naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam. Oleh Nabi Nuh, semua binatang dilarang bersetubuh supaya tidak beranak. Jika mereka beranak, kapal ini akan penuh sesak oleh anak-anak mereka. Meskipun ada larangan Nabi Nuh demikian, si anjing tidak tahan bila tidak bersetubuh dalam waktu yang lama. Akhirnya dia melakukan persetubuhan dengan pasangannya. Perbuatannya ini diketahui oleh kucing. Maka datanglah kucing kepada Nabi Nuh untuk melaporkan perbuatan si anjing tadi. Kemudian dipanggillah anjing itu oleh Nabi Nuh untuk diberi peringatan. Setelah itu anjing dibebaskan kembali. Tapi tidak lama kemudian anjing itu mengulangi perbuatannya lagi. Dan kucing pun datang lagi kepada Nabi Nuh melaporkan perbuatan si anjing yang melakukan persetubuhan dengan pasangannya untuk yang kedua kalinya. Nabi Nuh kemudian memanggil si anjing tadi untuk dinasihati sekaligus diperingatkan atas pelanggarannya. Tetapi untuk kali ini si anjing menyangkal atas perbuatannya tersebut. Melihat pembangkangan si anjing, maka kucing mengusulkan kepada Nabi Nuh, "Wahai Nabi Allah, saya lihat dia sungguh-sungguh telah melakukannya. Jika Tuhan sudi berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan menampakkan kepada Tuhan tandanya, dan Tuhan akan mengetahui dengan mata kepala sendiri." Usulan kucing diterima. Lalu Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah. Ketika si anjing melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya, alat kelaminnya lengket, sulit dilepaskan dari lawan jenisnya. Maka datanglah kucing kepada Nabi Nuh untuk melaporkan perbuatan si anjing. Nabi Nuh kemudian datang ke tempat anjing di mana ia melakukan persetubuhan, dan ternyata keadaan keduanya masih lengket dalam kondisi bersetubuh. Hal ini diketahui oleh Nabi Nuh dengan mata kepala sendiri, sehingga si anjing dibuat malu oleh perbuatannya sendiri. Si anjing merasa dipermalukan oleh kucing. Maka untuk membalas sakit hatinya, si anjing berdoa kepada Allah. Dalam doanya ia berkata, "Wahai Tuhanku, permalukan dia di hadapan semua makhluk ketika dia sedang bersetubuh, sebagaimana dia mempermalukan kami." Doa anjing itu dikabulkan oleh Allah, sehingga setiap kali kucing betina disetubui oleh penjantannya, dia akan selalu berteriak, sehingga semua makhluk tahu kalau kucing sedang melakukan persetubuhan. Ini sebagai balasannya baginya karena membuka aib anjing. Demikian pula anak Adam, apabila dia membuka aib dari orang-orang yang beriman, maka Allah akan membukakan aibnya pada hari kiamat. Hikmah di balik kisah awal mula permusuhan anjing dan kucing. Yang pertama ialah kapal Nabi Nuh itu tidak hanya dinaiki oleh manusia, tetapi juga dinaiki oleh binatang. Karena mereka tahu hanya dengan menaiki kapal Nabi Nuh bisa selamat. Sebab banjir ini bukan banjir biasa, melainkan azab dari Allah yang menenggelamkan semua manusia yang tidak beriman.
Yang kedua, binatang yang tidak tahan untuk tidak melakukan persetubuhan dalam waktu yang lama adalah anjing. Anjing ini termasuk salah satu binatang yang senang kawin, dan sulitnya melepas alat kawinnya setelah bersetubuh dengan pasangannya adalah akibat doa Nabi Nuh, sebagaimana kisah di atas. Yang ketiga, kucing betina yang berteriak-teriak ketika bersetubuh adalah akibat dari terkabulnya doa si anjing. Hal ini sebagaimana gambaran bahwa orang yang suka membuka aib orang lain besok di hari kiamat, aibnya akan dibuka oleh Allah di hadapan seluruh makhluknya. Wallahu a'lam bishawab.